Usai dinyatakan bebas, Peggy Setiawan akhirnya membagikan ceritanya selama ia berada di balik jeruji besi. Seperti diketahui, Peggy Setiawan ditahan Polda Jawa Barat selama 49 hari di Gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Tahti, Polda Jawa Barat. Ditemani oleh tim kuasa hukumnya, Peggy Setiawan tampak memberikan kesaksiannya, mulai dari awal mula ia ditangkap oleh aparat kepolisian hingga penghinaan dan cacian yang ia terima selama berada di balik jeruji besi. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 cerita Peggy Setiawan yang jadi korban salah tangkap hingga ditahan 49 hari, versi Cumi Top 5. Peggy Setiawan secara terang-terangan menceritakan kronologi saat ia ditangkap oleh aparat kepolisian. Menurut pengakuan Peggy Setiawan, ia secara tiba-tiba didatangi oleh aparat kepolisian. Dan pada saat itu juga ia ditangkap dan dibawa untuk ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kematian Vina dan Eki. Sebagaimana diketahui, secara prosedural seharusnya Peggy Setiawan dan keluarganya harus mendapatkan pemberitahuan terlebih dulu. Namun dalam hal ini Polda Jawa Barat diketahui langsung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Lantas seperti apa curhat Peggy Setiawan? Dan seperti apa pihak Polda Jabar menanggapi hal tersebut? Waktu itu Peggy lagi di mana tuh? Saya lagi di tempat mantan bos saya kerja di situ, habis nganterin anak sekolahnya. Terus langsung di Bandung. Di Bandung. Ya, terus tiba-tiba waktu saya di sekolahan si anak itu ada yang moto-moto saya. Pertama ada yang moto-moto. Itu ada berapa orang? Sekitar ada dua. Ada dua. Nah, saya tidak menghiraukan karena saya pikir itu biasa lah itu. Ya. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah si bos saya itu. Terus sampai di situ saya bincang-bincang sama yang punya rumah itu. Terus beberapa waktu kemudian langsung gerbek gitu. Terus angkat tangan ini terus bawa. Gerbek berapa orang? Itu banyak sekali itu banyak. Banyak Sekali. Oh, apa katanya waktu gerbek tuh ngomongnya? Karena cuma ngomong jangan bergerak, angkat tangan gitu aja. Terus setelah digerebek ditangkap itu dikasih tahu nggak bahwa kamu melakukan apa, kesalahan apa? Ditanya, dikasih tahu nggak sama penyidik? Ya itu kurang lebih saya dikasih tahu gitu. Apa katanya? Ya saya lupa sih kata-katanya, cuman intinya seperti itulah. Kamu telah melakukan gini. Dia melakukan apa katanya? Karena melakukan pembunuhan gini dan si korban ini katanya, ya saya terus berkata bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Pelan-pelan. Ya. Oh, dituduh melakukan pembunuhan siapa? Ya, pembunuhan Eki dan Vina gitu. Vina. Ya. Nah, terus kamu jawab? Saya jawab karena saya tidak pernah melakukan itu. Itu bukan saya. Terus mereka tetap aja ke begitu. Terus tetap ditangkap, dibawa. Ya, poin kita adalah error in persona itu, di mana mereka melanggar prosedural penangkapan untuk apalagi mau dijadikan sebagai tersangka. Itu secara prosedur sama sekali yang tadi yang kami sudah uraikan panjang lebar itu. Sejak Peggy ditangkap langsung dibawa ke Polda, langsung dilakukan penahanan. Waktu penangkapan itu seharusnya menurut undang-undang atau KUHAP berdasarkan pasal 18, maka surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarganya atau orang tua ataupun penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak diberikan sama sekali. Lalu selama 1 hari, 1 kali 24 jam, tanggal 21 Mei itu langsung ditangkap, ditahan 1 kali 24 jam. Besoknya tanggal 22 dikeluarkan sprint penahanan. Nah, jadi resmi dia ditahan pada tanggal 22 Mei kemarin sampai 20 hari ke depan, yaitu tanggal 10 kemarin sudah selesai, diperpanjang lagi dan sangat ke 40 hari ke depan. Iya. Nah. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada 2 sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain
juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Saat berada di dalam tahanan, Peggy Setiawan mengaku bahwa ia mendapat penganiayaan dari penyidik berupa pemukulan dan pengancaman. Pemukulan tersebut pun diketahui sampai membuat bagian mata Peggy lebam. Lantas, seperti apa curhat Peggy Setiawan saat dirinya mendapatkan penganiayaan tersebut? Kamu sempat dipukuli atau dianiaya nggak saat penangkapan? Saya penangkapan, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak ada ya? Ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian sampai di Polda. Ya, Polda, siap. Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya seperti itu. Penguasa, ya. Tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa, yang ibaratnya yang penguasa apa, ibaratnya yang inilah polisi lah ibaratnya. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya, mungkin nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? Ya, mereka bilang ya bahwa saya pembunuh gini. Ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, yang mukul saya gitu aja. Selain mendapat penganiayaan berupa pemukulan, Peggy Setiawan juga mengaku bahwa selama ia berada di dalam tahanan, ia kerap mendapat cacian dari penyidik, lantaran ia tidak mengakui tudingan yang dialamatkan kepadanya. Seperti diketahui, Peggy Setiawan dituding menjadi pelaku atas kasus kematian Vina. Namun, Peggy Setiawan enggan mengakui lantaran ia tidak merasa melakukan hal tersebut. Lantas, seperti apa cacian yang didapat oleh Peggy Setiawan? Saya sering disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki sebelum melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam setelah saya jatuh. Oh, nah kamu jawab, kamu melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah, saya diam aja. Kamu dipaksa untuk ngaku nggak? Enggak, karena mereka kata penyidik itu terserah, kami nggak butuh pengakuan dari kamu. Tidak hanya pemukulan, ancaman, dan cacian, Peggy Setiawan juga mengaku bahwa kepalanya dimasukkan ke dalam kresek atau plastik hingga ia kesulitan bernafas. Meski mendapatkan banyak intimidasi selama di dalam tahanan, nyatanya Peggy Setiawan tetap teguh dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa bukan ia pelaku yang bertanggung jawab atas kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa intimidasi yang dilakukan penyidik terhadap Peggy Setiawan? Itu pas terakhir ada, yang pas Mama sama Bu Yanti, Mas dari keluar, saya masih belum keluar dalam, ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas itu, saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi tuh. Semoga buka lagi. Iya. Tapi hanya masukin plastik kresek aja. Iya. Nggak, artinya nggak melakukan kekerasan, enggak. Oke, sampai terakhir keluar enggak? Enggak, alhamdulillah. Selama rame-rame itu pelakuan penyidik itu jadi lebih halus nih. Lebih halus setelah rame. Iya. Menurut cerita yang diungkapkan Peggy Setiawan selama ia berada di dalam tahanan, ia pernah dimintai sidik jari di kertas kosong. Namun, Polda Jawa Barat diketahui tidak mengakui bahwa pihaknya menyuruh Peggy untuk melakukan cap sidik jari tersebut. Lantas, seperti apa pengakuan Peggy Setiawan? Dan seperti apa sudut pandang tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Sidik jari saya itu waktu itu sekitar 2 hari sebelum keluarga berjenguk, ya tanggal 2 Juni, saya dimintain sidik jari oleh 3 orang, terus sidik jari itu lebih dari 6 lembar, kurang lebih saya lebih dari 6 lembar. Itu yang ditulis nama saya, tanggal lahir saya, terus kertas APS kosong gitu ya. Iya, yang satu lengkap nama saya dari Nik, tanggal lahir, ya nama terus lengkap, sidik jari satu itu lengkap. Nah, yang sisanya itu tidak kasih nama. Satu hal apapun itu, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Apapun itu. Jadi kita lihat hari ini ternyata di Indonesia masih ada keadilan untuk orang miskin. Jadi kami bersyukur untuk Presiden
Joko Widodo, kami bersyukur untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan bersyukur juga untuk Pak Kapolri. Dan terlebih lagi untuk Mahkamah Agung dan hakim yang memutuskan perkara ini, Ya. Bapak Yaman Sulaiman. Kami berdoa supaya beliau cepat naik jabatan. Amin, amin. Ya, kita melihat bahwa hari ini semakin kita mencintai Indonesia karena keadilan masih ada di Republik ini.